besar di Surabaya Raya meliputi Gresik, Surabaya, Sidoarjo terus dilakukan hingga pertengahan Mei atau tanggal 25 Mei. Ini saja harus dilakukan mengingat tren ya grafik pertumbuhan penderita COVID-19 ini masih mengalami kenaikan, dan ya diharapkan dengan PSBB ini ada semacam tren lebih baik lagi atau paling nggak menurun atau jumlah kesembuhannya juga lebih baik. Saat ini saya berada di sebuah salah satu titik checkpoint ya yang ada di wilayah Semerowo, di mana adalah pintu keluar tol yang ada di kawasan Pasar Turi. Kalau Anda nyebut Pasar Turi gitu ya, ini pintu tolnya. Jadi ya Anda yang keluar tol Pasar Turi pasti akan menemukan ini dan akan memasuki disinfektan. Jadi sebelum Anda melakukan perjalanan akan semprot oleh petugas ya, ada disinfektan di sana, kemudian disemprot. Bagi plat luar kota, dalam arti plat luar kota itu di luar Gresik, Surabaya, Sidoarjo atau plat luar non W dan L akan dihentikan oleh petugas untuk ditanya, untuk diinterogasi, untuk diminta keterangan, diminta surat tugas, ada keperluan apa memasuki kota Surabaya. Kita langsung dengan pihak kecamatan, Pak Camat Semerowo yang langsung memimpin atau mungkin mengatur lalu lintas ini. Ini aktifnya padat ya Pak? Iya. Luar biasa ini. Oke. Yang lewat ini biasanya siapa ya Pak? Yang lewat ini tentunya barang-barang yang kendaraan yang membawa barang ya ke kontainer maupun kendaraan besar yang dari pergudangan maupun yang masuk yang banyak. Lebih banyak itu ya. Dan jumlah plat nomor luar kota itu juga tinggi. Kalau kita lihat ini antrian yang diperiksa, monggo pantauannya plat nomor mana saja yang paling banyak yang melewati area? Jadi yang banyak masuk area sini ini plat Jakarta ya, plat B ya, ini banyak memasuki, mungkin juga memang kawasan pergudangan maupun perusahaan yang ada di wilayah Surabaya khususnya barat di daerah Semerowo ini menggunakan kendaraan-kendaraan yang dari luar kota, dan ini kita selalu melakukan pencegatan atau pemberhentian bagi kendaraan yang di luar plat L maupun toleransi dalam plat B. Nah, karena di wilayah Kabupaten Gresik maupun Sidoarjo juga melakukan hal yang sama untuk perbatasan. Nah, untuk antrian Pak, selama ini terpantau seperti apa Pak? Jika terlalu padat, apakah ada rekayasa lain? Untuk pengaturan lalu lintasnya itu di sini yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan. Sedangkan mekanisme pengaturannya beliau yang mendesain untuk penerapan penghentian kendaraan. Memang kalau kendaraan barang ini memang ada bentuk toleransi, karena kalau kendaraan besar ini satu atau dua kendaraan saja diberhentikan sudah cukup merepotkan kita yang ada petugas yang ada di lapangan. Oke, pemeriksaan di sini apa saja Pak yang dilakukan oleh petugas? Ya, pemeriksaan yang dilakukan petugas, yang pertama kita menghentikan kendaraan di luar plat L. Kemudian kita mintai keterangan kepada pengendara. Ya, yang pertama kita lihat bahwa yang bersangkutan pengendara menggunakan masker. Ya, protokol pencegahan virus juga kita perhatikan. Kemudian masyarakat yang membawa kendaraan itu kita tanyain maksud dan tujuannya. Kalau dia memang bekerja di Surabaya, dia kita mintai surat keterangan atau penjelasan dari kantor instansi yang tempat beliau bekerja. Atau bagi kendaraan yang membawa barang, dia kita mintai keterangan surat perjalanan pekerjaan atau dinasnya untuk melaksanakan kegiatan di Surabaya. Kalau tidak ada sama sekali, misalnya ada beberapa warga yang mungkin di sini banyak tidak sesuai, itu bisa kembali. Nah, salah satu contoh itu ini ya Pak, bisa di cover ya. Kita ada satu lang, ada yang kembali. Itu apa Pak? Alasan dia kembali? Dia tidak ada alasan jelas ke Surabaya. Oke. Ya, dia tidak ada keterangan, dia tidak bisa menunjukkan bukti identitas maksud tujuan ke Surabaya. Dan itu selalu kita lakukan pengembalian langsung masuk ke tol lagi. Oh ya, pengembaliannya di sini ya? Ya, oke. Jadi kalau kita ke sana kita balik nggak bisa kontrol. Tapi kalau kita langsung arahkan ke sini langsung masuk ke tol. Ini pasti akan masuk ke tol ya, jalurnya ya? Ya, jadi ini pasti keluar masuk, dan kalau memang melanggar atau tidak jelas ketentuannya kita balikan. Dan kita selalu melakukan itu sudah beberapa kali tugas yang kita lakukan. Artinya yang disuruh berbalik tidak dilengkapi surat? Nah, surat keterangan tidak jelas. Masuk tujuan ke Surabaya, kemudian juga dia memang ada yang maksudnya jalan-jalan, sudah langsung balik kanan. Tidak menggunakan protokol APD, ya sudah kita langsung balikan. Kalau seandainya dia driver gitu jemput juragan gitu, itu sama saja, kita kembalikan. Oh gitu ya? Ya, termasuk misalnya ada penumpang kapan hari itu ada kendaraan travel, penumpangnya ada yang tidak
kan harusnya 50% dari jumlah penumpang kendaraan yang ada. Nah di situ hampir penuh. Kita berhentikan separuhnya. Turun kan. Dia saya suruh jalan. Jadi tahu nanti di sini dia sudah sampai suruh jemput lagi atau mungkin naik Grab. Tapi kita sudah tidak bertanggung jawab terhadap yang kita turunkan tadi. Karena dia tidak mengikuti itu. Selama ini Pak, untuk diputar balik ada nggak yang mungkin kepelit? Kalau nanti langsung dikawal petugas untuk keluar, masuk tol lagi. Oke, Tidak tidak ada perlawanan ya? Tidak ada. Artinya yang Alhamdulillah. mereka Kita melakukan pendekatan humanis untuk menjelaskan alasan PSBB yang diberlakukan di Kota Surabaya. Oke. Nah, tapi kalau truk sementara dapat toleransi ya, Ya. untuk perjalanan Ya, karena ini karena kan panjang. menghentikan memata waktu. Ya. Ya, jika kita lihat Pak, persentase luar kota cukup tinggi ternyata. Hampir satu jalur aja, jangankan kita hitungan 5 menit, 15 menit, 1 menit mesti ada yang di luar kota. Artinya jalur ini jalur yang menjadi ideal ya bagi mereka untuk masuk kota Surabaya. Gitu ya kira-kira. Betul. Jadi memang akses exit tol Dupa Rukun ini adalah salah satu dari 17 pintu gerbang perbatasan yang di pemerintah Kota Surabaya kita lakukan screening ya. Di mana exit tol Dupa ini memang akses tol masuk Surabaya dalam kawasan industri atau kawasan pertokoan, perkantoran yang ada di Kota Surabaya. Jadi menurut kami di sini sangat strategis sekali kalau memang posisi tol Dupa karena banyak perkantoran maupun pertokoan yang ada di Pasar Dupa Grosir, Pasar Turi maupun perkantoran-perkantoran pemerintah kota yang ada di pusat kota, jalur sini sangat strategis. Oke, baik. Nanti disambung sama berikutnya kita nanti langsung ngobrol-ngobrol pada pengguna mobil yang di luar plat nomor Surabaya atau Gresik dan Sidoarjo, istilahnya L dan W ya, di luar L dan W itu akan ditanya oleh petugas keperluannya ke sini untuk apa. Kita sambung seperti apa setelah berikut ini. Plat B dari Jakarta platnya. Kita akan coba tanya dulu. Kita dari depan ya. Ada Pak langsung tanya. Keperluannya apa? Keperluannya apa nih? Lihat mobil. Coba lihat KTP-nya Mas. KTP-nya mungkin surat jalan untuk mobil itu. Surat Jawa ini sudah jelas ini. Surat Jawa ini. Ya. Ya, itu tadi nggak apa-apa. Oh, ini juga tadi. Ada di depan sini ya? Jauh Mas, dari depan. Surat Jawa ini apa Mas? Lihat mobil, Pak. Melihat mobil. Nah ini kondisinya lagi PSBB di sini Pak. Iya, mungkin dari perusahaan atau perorangan ini. Oh, ini kita memang dilarang untuk masuk ke Surabaya kalau tidak ada kejelasan. Ya, mohon maaf Pak, ya. Kalau memang jenengan harus kita mintain untuk kembali ke tempat jenengan asal. Pak, Ini putar balik, ini Pak? putar balik ini nggak ada kejelasan. Nggak ada kejelasan, dia udah Jawa ini diputar balik aja. Nggih, Bapak, karena ini PSBB kedua. Nggih. Kalau banget ini bawa keterangan RT RW. Harus ada kejelasan nggih, keterangan yang harus dibawa nggih, Oke, betul. muternya sana Pak, muternya sana. Langsung diarahkan petugas. Ya, putar. Salah satu yang. Oke, maju mas, biar nggak macet. Sudah, lurus, oke. Wah, begitu ya? Ya, jadi kalau tidak ada keterangan sudah kita ulang kembali. Jadi ya meskipun alasannya mau ke bengkel, Iya. ini jadi alasan kecil aja sudah nggak mungkin lagi. Hanya untuk servis mobil juga nggak mungkin. Nggak bisa, karena memang kan dia menggunakan kendaraan yang kita tidak tahu asalnya, apalagi bukan orang Surabaya. Nah ini ada satu lagi plat S. Nah, nggak tahu ini. Katakan sini mas ya. Ini ada plat B juga nggak apa-apa. Yang ini aja dulu. Maka Pak Camat, kita dari sisi sana. Ini jumlah penumpangnya sepertinya dari sana aja. KTP siapa sih, Mas? Oh dari Mojowarno Jombang. Lewat tol Pak. Oke. Ini mau kemana nih Pak? Kota Pak. Kota Pasar. Ngapain Pak? Oh, Mas, mohon maaf penumpangnya lebih dari 50% kapasitas mobil.
Gimana Mas? Oke, jadi maksimal 2, nggak boleh lebih dari 50% kapasitas itu. Oke. Ya, opsinya 2, jadi satu penumpang turun atau jenengan kembali. Ya, kembali. Ya, Oke, sedikit saya jelaskan. Ini ada penumpangnya 3. Harusnya selama distancing maksimal 2. Ini penumpang 3. Jadi ditawarkan oleh petugas diminta turun atau kembali lagi. atau ngangkut, tuh. Pokoknya dalam satu mobil nggak boleh lebih dari 50%, Pak. Ya, betul. Ini dianggap melebihi 50%. Jadi sekarang diminta oleh petugas mengurangi jumlah penumpangnya. Kembali aja ya. Kembali malam. Ya, kembali kita lagi. Kembali kan ya? Oke, oke. Lebih aman kembali, Pak. Antri Pak, biar nggak macet Pak. Kembali. Mana? Oke. Ya. Biar nggak macet Pak. Jenengan turun naon berapa Bang itu? Ya. Salah satu turun, Pak. Salah satu turun. Boleh melanjutkan nggak, Pak? Camat? Ya. Boleh melanjutkan atau Ya, bagaimana? langsung lanjut. Jadi turun dia langsung. Oh, enggak, artinya belum melanjutkan, cuman salah satu harus. Ya, tangan yang di bawah. Ya. Oke. Ya, ini lagi diukur dari badan. Di dalam, Maju. tapi dia diminta turun satu pengemudinya, penumpangnya. Kembali lah. Gimana? Kembali. Gimana rasakan di sini? Kembali atau turun? Oke, turun. Oke, ternyata turun satu. Ini legal. Oke, apinya turun satu. Kita lokal. Oke, ini suruh maju depan aja ini kita ya. Ya. Oke. Oh, cukup ramai kondisinya. Bahkan ini. Oke, maju. Maju lagi agak jauh. Biar nggak macet. Mundur balik. Mundur. Oke. Ini mati. Oh, kena ini. Oke. Gimana posisinya? Ini aja ya. Oke. Ya. KTP sini identitas. Mas? Bentar Mas. Oke. Ya, ini dia petugas masih dites dengan bawa surat tugas. Dia bekerja di sini ya. Di kantor mana Mas? PT Liptek. Jadi dia memang bekerja di sini yang sudah bawa identitas. Sepanjang bawa protokol kita silakan jalan. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan segmen 3 kita berikut ini. Oke, oh cukup ramai di sini, luar biasa. Kita balik. Ini putar balik. Ya. Gimana putar balik? Coba deh. Oke, kita kasih tempat dia untuk putar balik plat B karena tidak dilengkapi surat tugas dan bersedia untuk kembali masuk tol. Anda bisa saksikan ya bagaimana petugas mengembalikan plat S ini kembali masuk tol karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh petugas tidak membawa bukti apapun sehingga harus kembali lagi masuk tol. Wah, ini ternyata luar biasa ya. Padat sekali jumlah kendaraan yang ada di kawasan, padat sekali ternyata. Ada 2 ya, ada 2 tadi yang dikembalikan. Kalau dihitung sudah ada berapa tadi ya? 5 lebih. Ternyata sini lebih dinamikanya lebih padat masyarakatnya di sini. Nah, kalau yang tadi kembali Pak, itu biasanya langsung dilepas saja petugas atau bagaimana? Ya, memang kalau kan penanganannya protokolnya petugas-petugas yang di sini sudah paham semuanya. Oke. Kita sudah dijelaskan sebelum pelaksanaan seperti ini pasti sudah diapelkan protokol seperti apa yang sudah dilakukan. Nah, yang turun begitu apakah tetap diawasin sampai kan kadang-kadang gini Pak?
wis mudune engko tak anteni di sana. Iya. Jadi memang sama petugas kita suruh berangkat, kita kasih durasi 10 menit tunggu di sini atau 15 menit dia harus di sini. Dia karena bawa kendaraan nasabah. Oh, gitu ya. Jadi nggak apa-apa nunggu di sini dulu Iya. sampai nanti disusul Ya. kendaraan Jadi baru memang lagi. dia mengantarkan kemana nanti sampai dijemput lagi atau Oh, mungkin naik. boleh ya di sini ya. Oke. Oke, mari kita nunggu lagi kendaraan yang non plat L dan W cukup ramai juga. Sepertinya ini butuh penanganan khusus ini. Sebetulnya butuh penanganan khusus di sini. Kendaraan besar ini. Ini memakan space yang Energi besar. ya. Ini. Kemudian kalau didekatkan pasti akan ada bokongnya. Energinya juga lebih besar. Oke, kita coba. Ini perlu di Ya, boleh. interview. Ya, ya, ya. Oke, baik. Ini ada box, ikut aja. Ini box diperiksa, Mas. Oke, katanya banyak. Wah, di bawah ini. Coba di sana aja, kamu di sana. Biar nggak kena air. Sana pun kita ganti lagi. Oh, iya. Kita balik. Kita boleh buka dulu, Mas. Apa saja diperiksa nih, Mas? Surat aja, surat. Yang diperiksa yang pertama dari tujuannya mau kemana, dari mana mau kemana dulu. Terus kita periksa surat keterangan atau surat tugasnya. Kemudian kita cek KTP atau SIM-nya dulu. Kemudian kalau ada isinya berarti kita periksa isinya. Oh, ini juga diperiksa. Ya, periksa kalau ada Bahan mencurigakan. ya. Oke, wah harus diperiksa juga ini. Bawa apa, Mas? Bawa kardus untuk makanan. Oh, petis makanan. Ya, oke, kalau ini bisa jalan ini. Nah, ini kenapa ini berhenti? Udah apa ya? Oh, masih di bawah apa nih? Oh, iya. Mau kemana Pak nanti? Oh, rumahnya di mana? Muncul kan? Rumahnya Surabaya. Oh iya. Nih, kalau Enggak, jangan nanti. ya kalau ini keluarganya yang dari mana? Pak, yang ini belakang, Pak. Rumahnya kebetulan di sini, cuman KTP-nya pas ketinggalan, cuman beliaunya punya fotokopi KTP. Oh, Jadi ya. warga Semerowo. Iya, iya. Oh, dari Browo. Tambah kering, tambah gede, tambah gede. Ini mau pulang. Mau berangkat kerja. Oh, kerja. Berangkat kerja mau ngambil KTP, dokumen, takutnya pulangnya nanti Oh. malah ketat. Oh, jenengan lebih ya Bu, lebih hati-hati lagi ya untuk persiapannya, jangan sampai ketinggalan. Siap, siap. Ini karena PSBB kedua ini sebenarnya kita sudah lebih ketat. Mohon diperhatikan. Ya, rasanya itu ya Bu, hati-hati ya Bu. Memang Bu. Karena kadang-kadang kita dengan toleransi terhadap warga kita sendiri yang memang menggunakan kendaraan. Jadi kita nggak memungkiri kalau di Surabaya sendiri banyak plat yang di luar Surabaya. Meskipun dia warga Surabaya. Ya betul. Yang penting toleransi aja dia warga Surabaya. Oke. Kita di KTP-nya masih Surabaya. Iya Oh, Surabaya. yang Surabaya. Cuman plat nomornya plat nomor luar kota. Oke, kita sambung segmen terakhir setelah berikut ini. Oke, segmen terakhir. Apa? Itu tidak duduknya. Oh, ini ada tempat duduknya. Tempat duduknya. Ada tempat duduk. Penumpangnya ini berdampingan. Harusnya standarnya harus Di belakang satu. belakang satu. Oke. Ya, kita suruh pindah ke belakang. Surat tugasnya, Mas? Ada surat tugasnya, SIM sama KTP. Oke, silakan dibaca dulu. Oke, dibaca dulu surat tugasnya, diucapkan seperti apa. Oh, harus dilaporkan di sana ya. Oh ya, oke. Sambil ngobrol di sini Pak Camat. Bapak mau kemana nih Pak? Rencana Pak? Mau ke Pasar Turi, Pak. Ke Pasar Turi. Dari mana Pak? Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ini Pak nomornya? Ini kebetulan mobil perusahaan tuh, Pak. Jadi ya, Bapak mau dari Sidoarjo mau ke Surabaya? ya Ini lewat tol nggak? Lewat dari Waru sana Pak? enggak kejauhan, Pak. Kan dia ke Pasar Turi. Oh, Bapak mau ke Iya. Pasar Turi. Ya, Oke, saya baca diperiksa. Jadi kita sudah ada dokumen yang menerangkan bahwa dari perusahaan menugaskan yang bersangkutan untuk ke Pasar Turi. Jadi kita tidak menahan terlalu lama untuk yang bersangkutan. Yang penting sudah ditemukan tadi ya Pak. Ya. Jadi lain kali Pak jangan duduk berdekatan, satu di belakang ya. Ya, makasih. Oke, jangan jalan. Untuk selanjutnya seperti itu, ya. Tetap bermasker, ya Pak. Pakai maskernya, Pak.
Enggak, lanjutkan lagi. Oke, Pak Camat, ini closing. Mungkin kita ngobrol di sini dulu. Melihat begitu padatnya di sini, kemudian jumlah yang putar balik, sempat nggak mencatat begitu ya, data-datanya begitu, atau paling tidak menghitung saja secara umum begitu, siapa yang kemarin itu dari Dinas Perhubungan dengan kepolisian itu memang sudah adakan rekap untuk transportasi yang ada di sini. Jadi kami kalau perharinya memang kita tidak bisa mencatat karena memang kita tidak ada protokol tutup. Kemudian pelaksanaan kegiatan sehari-hari ini semuanya sudah terbagi dalam gugus tugas di lapangan. Jadi memang Dinas Perhubungan dan kepolisian berhak untuk melakukan penghentian. Kemudian dari Satpol PP Kota yang diperbantukan provinsi dan Linmas itu melakukan penyemprotan, dan kami sebagai petugas tambahan ini melakukan bantuan untuk melakukan pengecekan dan suhu tubuh terhadap warga yang kita hentikan. ya, Pak, mengingat angkanya cukup tinggi, Pak, ini nggak mencoba menambah petugas, Pak, baik kepolisian maupun Satpol, melihat Ya. jumlahnya perputarannya cukup tinggi ya, ternyata di sini. Ya, memang kebetulan ini tadi kita juga dapat dari Polda bantuan, kemudian dari petugas dari Polres juga dapat bantuan, bahkan dari Kodam melalui Kodim juga ada bantuan tugas yang selama ini kita dapat lakukan. Memang kita bagi dua shift dalam pengaturan petugas di lapangan, dan kita harus standby di lokasi pos. Masalahnya ini kita harus melakukan secara kontinu. Ya. Dan kalau kekuatan Kalau satu gitu kan? ya betul. Ini kita bagi tugas untuk nanti secara bergantian bergiliran untuk tampil di lapangan. Oke, begitu ya. Gitu. Ini untuk malam apakah tetap pada posisi sama? Tetap. Dua shift itu pagi sore gitu ya? Nanti shift kita. Oh, 3 shift. Jadi pagi jam 6 sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 6 pagi. 3 shift. Nah, pengaturan 3 shift ini kan tergantung kendaraan yang lalu lalang di Menjaga konsistensinya bagaimana, Pak? ya, tentunya kita masing-masing instansi memberikan laporan kegiatan yang ada. Dan gitu kita ya. satu waktu dari pimpinan baik itu dari Kodam, dari Polda, baik itu dari Pemkot, baik itu provinsi, itu selalu ada pimpinan yang selalu melakukan monitor yang ada di lapangan. Itu untuk jaga konsisten yang ada di lapangan Iya, ya. iya. Jam sibuk jam berapa, Pak? Dari hasil analisa selama berada di Jam sini. sibuk ini memang sekitar jam 10 sampai jam 2 siang. Oke. Ya perkiraan jam kantor ya. Kalau libur itu agak sepi. Ya jam libur Sabtu atau Minggu itu udah agak sedikit berkurang, apalagi kendaraan yang besar. Kalau kendaraan besar itu di atas jam 9 udah mulai cukup lalu lalang ini nanti sampai jam 2 siang. Oke. Nah, untuk aktivitas malam, Pak, apakah sama? Sama. Artinya begini, jumlah pelanggarnya, volume dan pelanggarnya bagaimana? Volume pelanggar saya kira kalau malam sudah sedikit jauh lebih berkurang karena intensitas yang keluar dari exit tol ini sudah sepi kalau yang malam shift 3 itu. Oke, jadi di atas jam 7 sudah Ya. kecil ya untuk plat nomor ya. Ya. Plat nomor luar kotanya pun apakah malam juga mengalami penurunan? Enggak. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Ya, bisa dikatakan sudah enggak ada lagi. Karena kebanyakan yang ke sini masuk ke Surabaya ini dia adalah urusan kerja dan bisnis. Oke. Urusan kerja dan bisnis ini berada di posisi jam-jam kantor, jam kerja. Oke. Ya. Apakah setiap mereka yang non luar kota itu sudah cukup paham, Pak, kalau Surabaya masuk PSBB? Nah, tentunya dengan adanya sosialisasi, pemberitahuan, himbauan melalui media sosial cukup besar, cukup banyak, sehingga saya pikir warga yang masuk ke Surabaya dia akan berpikir 2 kali atau mencari informasi terkait dengan pemberlakuan PSBB yang ada di Surabaya. Oke, harapannya mereka cukup paham ya, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi ya. Iya, betul. Ya. Baik, bagi yang tidak cocok atau tidak sesuai, silakan putar balik. Langsung kita tindak seperti itu. Kalau melebihi kapasitas, turun. Kita turun, kita kurangi, atau yang tidak sesuai ke protokol kita atur supaya dipindah tempat. Gitu. Oke, matur suwun Pak Camat ya, semoga ini menjadi manfaat buat Anda. Bagi Anda yang luar kota jangan main-main lagi masuk kota yang PSBB. Ada 3 kota ya, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Jangan main-main. Untuk PSBB kali ini Anda akan ditindak tegas. Putar balik ya, atau sudah kalian nggak usah kemana-mana dulu. Stay at home lebih baik. Saya di pasar undur diri. Sampai jumpa.